Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Retno Siahaan Sumaredi sebagai Ketua Majelis Jemaat Immanuel Tarakan. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat, meteraikanlah kerendahan hati, sehingga kami dapat belajar dan semakin bijak dalam tuntunan Tuhan. Firman-Mu akan kami bacakan, dan kami mohon Tuhan, tuntun kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini terambil dari Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berharap saudara-saudara selalu sehat, kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya dan saudara berada dalam perlindungan Tuhan. Jika kita menjadi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, tentunya kita akan melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kita akan belajar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, sebisa mungkin kita menghindari perkara-perkara yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan. Dan pada malam hari ini lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, ada 6 bahkan 7 perkara yang tidak boleh kita lakukan karena hal-hal itu sungguh dibenci oleh Tuhan. Apa saja itu? Hal yang pertama adalah mata sombong. Tuhan tidak berkenan kepada setiap orang yang sombong. Orang yang sombong rentan untuk merendahkan orang lain. Orang yang sombong menganggap bahwa apapun yang dia capai, keberhasilan dalam hidupnya, dia dapatkan oleh karena kekuatan dirinya. Mengabaikan pemikiran bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup ini adalah karena penyertaan, karena campur tangan Tuhan. Orang yang sombong membuat dirinya menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Orang yang sombong merampas kemuliaan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, tetapi diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Saudara, ingatlah bahwa sepanjang hari ini capaian-capaian yang saudara capai, itu semua bisa saudara capai oleh karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, mari datang kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk setiap karya yang boleh saudara lakukan. Apakah saudara menjadi seorang yang sukses? Maka jangan bermegah oleh karena diri sendiri. Bermegahlah karena campur tangan Tuhan. Dan jangan pernah merendahkan orang lain oleh karena capaian dan kesuksesan saudara. Hal berikutnya yang Tuhan tidak inginkan untuk ada dalam karakter hidup kita adalah lidah dusta. Seperti api, sekalipun kecil bisa menghancurkan. Demikian juga lidah dusta. Ketika kita mempergunakan lidah kita untuk berdusta, maka itu tidak hanya menghancurkan orang lain, tapi itu juga menghancurkan diri kita. Tuhan menginginkan kita untuk menjauhi sikap seperti itu. Tuhan tidak menginginkan kita memakai lidah yang telah Dia berikan kepada kita untuk hal-hal yang tidak pantas, termasuk berdusta. Dan dusta selalu berlawanan dengan kebenaran. Kebenaran itu selalu datang dari Allah, sedangkan dusta dari iblis. Oleh karena itu, ketika kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, maka pakailah lidah kita untuk berkata-kata tentang kebaikan dan kebenaran. Hal berikutnya yang Tuhan benci
Dan yang Tuhan tidak inginkan untuk ada dalam karakter kita, dalam kehidupan kita adalah tangan yang cepat menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Artinya bahwa Tuhan tidak menginginkan kita saling menyakiti. Yang Tuhan inginkan adalah kita saling mengasihi. Siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, mari kita belajar untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak membuat orang lain menderita oleh karena perbuatan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, masalah, pergumulan, ketika kita berhubungan dengan siapapun, jangan sampai kita mempunyai niat yang jahat kepada orang lain. Jangan sampai kita merancangkan kejahatan kepada orang lain. Dan tidak hanya merancangkan kejahatan, tetapi masuk pada hal yang berikutnya yang Tuhan benci, yaitu kaki yang bergegas lari pada kejahatan. Tidak hanya sampai pada niat jahat, tetapi melakukan dalam tindakan perbuatan jahat itu. Hal itulah yang Tuhan tidak inginkan untuk terjadi di dalam hidup. Saudara-saudara, apakah di hari-hari yang telah lalu atau di sepanjang hari ini kita terjebak dengan menyatakan kebohongan, kita menggosipkan orang lain dengan tujuan menjatuhkan sahabat saudara, dan oleh karena kata-kata kita membuat saudara dan sahabat bertengkar? Maka saatnya lah saat ini kita memohon kepada Tuhan, teguran firman Tuhan yang diingatkan kepada kita, biarlah membawa kita kepada perubahan. Dan percayalah, ketika dalam kerendahan hati kita mengevaluasi diri, kita sungguh berefleksi tentang hidup kita dan mau bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari latih otot iman kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara. Apakah di tengah pandemi COVID-19 ini begitu sulit keadaan? Yakinilah dan percayalah bahwa ada maksud Tuhan untuk kita belajar semakin mengasihi Dia, semakin mengandalkan Dia. Sudah akan mampu melewati hari-hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita bersatu hati untuk kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu, dan oleh karena itu kami percaya ketika Engkau mengizinkan kami untuk terus hidup, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Rasa takutkah, cemaskah, pandemi COVID-19kah? Jika Tuhan berkenan untuk kami hidup, maka kami akan mampu melewati hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat GPIB dimanapun berada, Tuhan nyatakanlah kasih sayang-Mu, berikanlah kekuatan dan kesehatan, curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini merasa cemas dan takut, mereka yang divonis positif COVID-19, Tuhan, berikanlah kepada mereka ketenangan. Izinkanlah mereka untuk mempunyai tahun-tahun yang banyak ke depan. Berikanlah pemulihan kepada mereka. Hamba-Mu mohon kepadamu Tuhan, bagi majelis sinode, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Seluruh pendeta, sebagai pelayan firman dan sakramen di GPIB dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan. Terus melayani dengan iman dan pengharapan, sambil percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami hamba-hamba-Mu. Seluruh penatua dan diaken yang ada di seluruh jemaat GPIB, kiranya Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Kami meyakini satu hal, Tuhan mengizinkan kami melayani, maka Tuhan akan memberikan perlindungan, kekuatan, hikmat kepada kami. Hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan, bagi pemerintah kami, pemerintah bangsa dan negara kami ini, Presiden Jokowi, Wakil Presiden bersama para menteri, para pemerintah kami yang ada di daerah maupun sampai ke pelosok. Tuhan berkatilah mereka, lindungilah mereka, bersama dengan seisi rumah mereka, kiranya Tuhan tetap memberkati, berikan mereka hikmat. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan bagi TNI dan Polri, ketika mereka bertemu langsung dalam melayani masyarakat. Tuhan berkati dan lindungilah mereka, jagalah seisi rumah mereka. Kami juga memohon kepadamu Tuhan bagi para dokter, perawat,
mereka yang bekerja di dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit. Tuhan lindungilah dan berkatilah mereka. Berikanlah kepada mereka umur panjang, perkenankanlah mereka melayani, dan seisi rumah mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi para janda, duda, anak yatim piatu, kaum fakir miskin, mereka yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungilah mereka. Bahkan hambamu berdoa kepadamu Tuhan, bagi setiap orang yang saat ini kehilangan pekerjaan, mereka yang mencari-cari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan, tolonglah dan berkatilah mereka, cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Dan kami memohon kepadamu Bapa, berikanlah kepada kami hati yang baik. Jangan biarkan kami melakukan hal-hal yang jahat, tetapi tuntun kami untuk selalu ada dalam kebaikan dan kebenaran. Dan kami percaya setiap langkah kehidupan kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker bila keluar rumah, tetap cuci tangan, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beribadah. Dimanapun beribadah, tetaplah memuji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.